Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cica Kuswoyo lantas mengajak adiknya ke sebuah toko muslim yang ada di lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Di sana dia membeli mukena Al-Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Tak lupa dia juga membeli sebuah buku tuntunan sholat. Sesampai di rumah, Cica Kuswoyo dan adiknya mempelajari cara berwudu, melakukan sholat hingga menghafal bacaan sholat 5 waktu. Setelah dirasa mampu, Cica Kuswoyo dan adiknya mulai beribadah sholat. Semua itu dilakukan di luar sepengetahuan kedua orang tuanya. Saat kami belajar tuntunan sholat dan menjalankan ibadah, pintu kamar selalu kami kunci. Mama suka marah kalau tahu kami mengunci pintu kamar. Mukena dan Al-Quran disembunyikan di laci, ungkap pembeli nama asli Mirza Riyadiani Kusuma. Waktu terus berlalu, bulan Ramadan pun tiba. Tentu saja di bulan suci tersebut Cica dan adiknya ingin menjalankan ibadah puasa sebagai kewajiban umat muslim. Berpuasa dari waktu subuh sampai maghrib sebetulnya sama sekali tidak sulit. Masalahnya, yang lebih pelik datang setiap kali Mama mengajak makan bersama. Mama tentunya curiga karena kami berdua selalu menolak. "Aku udah makan di sekolah tadi, Ma." Cica Kuswoyo berbohong. Selama 30 hari berpuasa, Cica Kuswoyo pun menanti Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Ia pun tidak mau kehilangan momen untuk sholat Idul Fitri bersama jamaah lainnya. Cica Kuswoyo dan adiknya lantas mengatur strategi untuk masuk ke masjid tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kita dorong mobil sampai nggak jauh dari rumah. Sebetulnya kebetulan Mama masih tidur. Pak Satpam sempat curiga, tapi kami bisa berbohong. Sampai di masjid, banyak tetangga yang bingung dan tanya kenapa kami masuk masjid. Saya sama adik cuma diam, cerita Cica Kuswoyo. Banyak kebohongan yang dilakukan Cica Kuswoyo saat ia menjadi mualaf, tetapi ia akhirnya bertekad untuk membuat pengakuan kepada orang tuanya. Di luar dugaan, sang ayah menyambut bahagia keputusan putrinya menjadi mualaf. Tetapi keluarga harus menerima kenyataan bahwa sang ibu mendadak sakit mendengar kabar itu. Cica masuk Islam, Ma. Cica masuk Islam, Pak. Cica minta maaf, tapi Cica mendapat hidayah dan tidak bisa menolak panggilan itu. Akhirnya tanpa dikendalikan oleh otak, semua kata terlontar begitu saja. Alhamdulillah, di luar dugaan, Papa berteriak kegirangan mendengar berita tersebut. Tanpa diduga, tiba-tiba sang ibu muntah darah dan tubuhnya sempoyongan. Untungnya Nemo Kuswoyo dengan sigap menangkap tubuh istrinya dan mendudukkannya di sofa. Sejak peristiwa itu, sang ibu mogok bicara. Kondisi ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Selama mengurung diri di kamar, setelah pulang sekolah, Cica Kuswoyo membaca sejarah para nabi, terutama kisah-kisah Rasul. Di luar dugaan, sang ibu akhirnya memberi sebuah kejutan. Mama kasih kotak isinya mukena, Al-Quran, kerudung, dan buku-buku Islam yang lumayan tebal. Mama bahkan menyuruh saya mengucap 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Azhar sekaligus memindahkan sekolah saya. Di usia 16 tahun, saya resmi menjadi mualaf. Cica Kuswoyo sebenarnya ingin mengajak sang ibu menjadi mualaf, namun niat itu diurungkan karena mengubah keyakinan seseorang itu butuh keinginan langsung dari yang bersangkutan, bukan paksaan. Dengan hati tentram, saya menjalani hidup sebagai perempuan muslim. Tahun 2002, Mama meninggal dunia. 3 bulan sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, alhamdulillah beliau juga menjadi mualaf dan memeluk agama Islam.